Selamat malam kalian Mita semuanya. Suki Hontu Namo Buddhaya. Berjumpa lagi di kelas Abhidhamma bersama Romo Ruby Santamoko malam ini Senin tanggal 18 April 2022 bab 3 pertemuan ke-25. Sebelumnya marilah kita ingat kembali materi pertemuan ke-24 yang mana Romo telah menjelaskan objek mental atau Dhamma Ramana yang mana mencakup 6 hal. Yang pertama pasada rupa 5, materi pengindra, dan sukuma rupa 16, materi yang lembut, yang terdiri dari apodatu, hadaya watu, jiwitindriya rupa, ahara rupa, pariceda rupa, yang masing-masing berjumlah 1, dan bawa rupa 2, wikara rupa 4, dan lakana rupa 4. Lalu objek mental yang ketiga yaitu cita, cetasika, nibbana, dan konsep atau panyati. Jadi ada 21 rupa yang merupakan objek mental. Lalu Romo juga menjelaskan ada 6 objek yang bisa diambil oleh pintu batin, yaitu 5 objek panca indera dan objek mental, baik yang masa kini, pacupana, masa lalu, atita, masa depan, anagata, dan yang terbebas dari waktu kala wimuta, yaitu berupa nibbana dan konsep. Nibbana dan konsep disebut terbebas dari waktu karena tidak pernah bisa dan tidak pernah hancur. Yang kedua, tidak bisa dibedakan menjadi masa lalu, masa depan, ataupun masa kini. Dan berbagai jenis objek dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama yaitu paritaramana, objek terbatas, atau disebut juga kamawacara ramana, yaitu objek lingkup indrawi, kamawacara cita 54, cetasika 52, dan rupa 28. Lalu yang kedua yaitu lokia ramana, atau objek duniawi berupa semua objek kecuali lokutara cita 8 dan nibbana, yaitu berupa lokia cita 81, cetasika 52, rupa 28, dan konsep. Lalu yang ketiga yaitu semua objek kecuali arahata magga dan palacita 2, berupa cita 87, cetasika 52, rupa 28, dan nibbana dan konsep. Lalu yang kelompok ketiga yaitu semua objek, yaitu cita 89, cetasika 52, rupa 28, dan nibbana dan konsep. Lalu yang kelima yaitu konsep spesial yang terbebas dari waktu yang berupa panati, yang mana untuk rupa wacara cita 15 objeknya ada 26 yang berupa kasina 10, asubha 10, kaya gata sati 1, anapanasati 1, dan Brahma Wihara 4. Sedangkan yang jenis kedua yaitu objeknya adalah akasa, ruang, dan nati kinci, ketiadaan. Objek ini adalah untuk arupa wacara jana 1 dan 3. Lalu yang keenam adalah objek mahagata spesial. Objek mahagata spesial ini selalu berasal dari masa lalu, yaitu berupa akasananchayatana, kusala dan kriya, akincanayatana, kusala kriya, yang merupakan arupa wacara jana cita 1 dan 3. Yang mana objek ini untuk arupa wacara jana 2 dan 4. Dan yang ketujuh yaitu yang terakhir objeknya nibbana, di mana objek nibbana ini untuk lokutara cita. Demikianlah ulasan
Abhidhamma pertemuan yang ke-24 yang di mana hari Selasa yang lalu. Ya, untuk selanjutnya silakan Pak Ardi. Ya, terima kasih Ibu Dwita atas ulasannya yang sangat baik. Baik, Rama-Ramani Kalenmita, selanjutnya kita akan lakukan bacaan nama Karapata untuk membuka kelas. Mari semua bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilakan. Terima kasih Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian semua. Sebelum kita berbincang Dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, semuanya selamat malam. Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita bisa melanjutkan materi pelajaran Abhidhamma Sanggaha bab 3, batch 25 di tanggal 18 April 2022. Saya yakin bahwa materi ini akan selesai hari Kamis besok. Jadi Kamis besok saya minta kita lanjutkan bab 3 karena biar selesai nanti kita akan libur dulu semesteran, masuk setelah Lebaran kita masuk ke bab 4 proses witi ya. Jadi terus nanti proses witi berlangsung, tetap bab 8 nanti dilanjutkan. Karena bab 8 masih panjang ya. Jadi hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan sedikit objek dan landasan ya, landasan waktu. Sorry. Nah, kita lanjut ya. Kita menggunakan whiteboard, teman-teman sebentar ya. Oh, saya belum dikasih host. Sudah, Romo. Sudah ya. Sudah. Sorry. Saya pakai whiteboard, izinkan teman-teman. Saya ingin hari ini menutup dengan, kalau kita bicara di bukunya, kalau kita berbicara di bukunya ya Yang Mulia Asin Keminda, maka kita akan menemukan rangkaian objek itu sangat panjang ya. Nah, nanti saya akan memasukkan rangkaian objek ini di bab 4 saja supaya teman-teman nggak double gitu ya. Dan bab 4 kan kita bahasnya kan after Lebaran kan. Jadi saya pikir kita bisa membahas materi objek itu sekaligus di bab 4. Sebentar ya, saya harus menggunakan kita pakai, saya mau kasih kesimpulan gitu ya, atau penutup ya. Kesimpulan atau penutup dari yang namanya
ikhtisar atau terkait dengan arah mana objek. Ya, kalau kita bicara objek, teman-teman akan mengetahui bahwa yang namanya kesadaran itu kesadaran itu sangat dipengaruhi oleh objek. Proses jalannya kesadaran pun dipengaruhi sama objek. Ya, maka dari itu kita melihat objek dari sisi cita, ya. Kita melihat objek dari sisi cita. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ramani Diwita tentang resume kita minggu lalu, ya. Nah, sekarang kita lihat, teman-teman sekalian. Kita lihat dari sisi kemarin udah ya. Saya coba pakai yang lain supaya kita punya kaya, ya. Yang pertama nih, kita konsep yang pertama, ya. Yang pertama ada yang namanya 25 cita. 25 cita atau kesadaran mengambil objek terbatas. Tadi udah kemarin, ya. Udah belum ini? Mengambil objek terbatas. Ya. Teman-teman udah dapat belum ini kemarin? Udah, ya? Sama artinya tidak belum? Rasanya udah ini, ya. Mengambil objek terbatas itu, nggak apa-apa ya, kita ulang sedikit lagi, ya. Mengambil objek terbatas itu yang pertama, ya. Kalau kita lihat adalah Dwi Pancawinyana. Nah, kalau kita bicara Dwi Pancawinyana atau apa sih namanya, sepasang kesadaran panca indria, ya. Sepasang kesadaran panca indria. Itu ada 10. Ada 10 kita, ya. Lalu yang kedua, totalnya harus 25. Yang kedua kita lihat elemen batin, manodatu. Elemen batin. Kalau kita bicara elemen batin, ada berapa jumlahnya? 3, ya. Sampatticana 2 dan Pancadwara Wajana. Lalu yang ketiga adalah Tadaramana. Atau apa namanya, mempertahankan objek, yang mempertahankan objek, ya. Yang mempertahankan objek. Totalnya ada 11. Dan yang terakhir adalah Hasitupada. Atau yang memproduksi senyuman. Ada 1. Dan kalau kita total, 10 tambah 3 tambah 11 tambah 1, ada 25 cita. Jadi 25 cita ini, ya teman-teman sekalian, 25 cita ini adalah cita yang mengambil objeknya terbatas. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau kita menggunakan yang berikutnya ada 6 cita mengambil objek yang lebih tinggi. Yang ini perlu saya jelaskan nggak nih? Dwi Pancawinyana mana, nggak perlu ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Iya, Romo, sudah jelas, Romo. Jelas ya. Yang pertama, 6 ya, kita bicara 6 ya. Yang pertama itu adalah
jana materi, ya, jana non materi atau arupa, ya, arupa jana yang kedua. Yang kedua itu yang mana ya? Apa yang kedua? Arupa jana yang kedua apa? Bahasa palingnya teman-teman. Akincan mo. Akinca, Winyanan Cayatana dong. Oh ya, akasa winyana ya. Iya ya. Baik yang arupa, baik itu yang wipaka maupun yang ada resultan atau kiriya. Totalnya ada berapa nih? Ada 3. Ini teman-teman. Ini teman-teman nih. Jana kedua arupa, jana kedua arupa, jana kedua ada rupa, ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Kalau teman-teman nanti belajar di bab 1, nanti untuk jana pertama arup non materi, jana pertama non materi menjadi objek buat jana kedua non materi. Jana ketiga non materi menjadi objek bagi jana keempat non materi. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu objeknya adalah konsep panyati. Sementara yang jana kedua non materi dan jana keempat non materi dia adalah paramata, ya, bukan konsep yang diambil. Ya, kita pernah belajar itu. Kalau teman-teman nanti lihat, ya. Nah, jadi ya. Jadi yang pertama adalah jana non materi arupa jana yang kedua, ada 3 cita. Lalu yang kedua, ya, adalah kesaran jana non materi yang keempat. Arupa jana yang keempat. Juga ada 3. Totalnya di semua jadi 6. 6 cita. Ya. Dia mengambil objek yang lebih tinggi. Kenapa yang lebih tinggi? Karena kalimatnya yang pertama mengambil non materi yang pertama, kalau jana keempat mengambil materi yang ketiga. Dan dia paramata. Kalau yang jana 1 non materi dan jana 3 non materi cuma konsep, ya. Lalu yang berikutnya, ada 21 cita yang mengambil konsep. Mengambil konsep. Panyati. Apa yang mengambil konsep itu, 21 cita itu, yang pertama, jana materi halus. Berarti jana materi halus itu berarti apa? Rupa jana, ya. Jana materi halus atau dikenal sebagai rupa jana. Ada berapa rupa jana? Ada 15 cita, ya. Ada 15 cita. Nah, selanjutnya yang kedua, ya, karena kita bicara konsep tadi, jana non materi yang keberapa yang konsep? Jana non materi yang pertama atau arupa jana pertama.
Ada berapa? 3 ya. Lalu yang ketiga adalah jana non-materi yang ketiga. Arupa jana ketiga ada berapa? Ada 3. 15 tambah 3 tambah 3 totalnya berapa? 21. Clear ya 21 ya. Clear 21. Sampai situ dipahami ya teman-teman. Nanti kita baru setelah itu kita masuk ke waktu ya. Itu poin yang ketiga. Ini poin keempat. Nah di poin keempat ya. Di poin keempat ada 8 cita mengambil nibbana. Mengambil nibbana sebagai objek. Nah, kan kita bicaranya arah mana kan objek ya. Itu apa teman-teman? Lokutara cita ya. Kesadaran loku tara cita 8 atau kesadaran adi duniawi. Nah, yang berikutnya, yang kelima ya teman-teman, ada 20 cita mengambil ya semua objek. Kecuali, pakai merah saya, kecuali yang tidak terlampaui. Apa itu? Kita lihat ya teman-teman ya. Adalah yang pertama, akusala cita 12. Lalu yang kedua, maha kusala. Maha kusala tapi yang tidak berasosiasi dengan nyana. Jadi maha kusala yang nyana wipayutang. Nyana wipayutang. Ada berapa nih nyana wipayutang? Ada 4 ya. Dan yang ketiga adalah maha kiriya yang nyana wipayutang juga. Ya. Totalnya ada berapa? 12 tambah 4 tambah 4. Jadi berapa teman-teman? 20. Clear ya 20 ya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang 5 cita kecuali buah maga dan pala yang tertinggi. Jalan atau maga dan buah atau pala yang tertinggi. Kalau kita lihat itu ya teman-teman ya, ada 5 kan berarti yang pertama adalah maha kusala yang berasosiasi dengan maha kusala nyana sampayuta. Sampayutangnya M ya. 4. Yang keduanya adalah jana
jana 5 yang pertama. Jadi apa? Jana 5 yang kusala. Ada 1. Jana 5 yang pertama itu apa namanya? Rupa, kusala, jana ya. Kalimat yang pasti saya lupa. Ini teman-teman. Jadi yang 5 itu 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Arupa kusala. Arupa kusala. Salah yang ini nih. Ya. Rupa kusala rupa wacara cita. Ya. Rupa kusala rupa wacara cita. Dan yang kelima. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini adalah 5 kesadaran yang tinggi tapi minus buah dan maga. Ya. Minus buah dan maga. Jadi ini adalah 5 kesadaran yang tinggi kecuali minus maga dan pala itu adalah jana kusala yang pertama. Jadi rupa kusala mahagata cita ya. Totalnya ada 5. Clear ya 5 ya. Sama ya teman-teman ya. Nah sekarang kita melihat yang terakhir dari resume terkait dengan objek atau arah mana. Kita lihat lagi. Kita pertegas lagi biar teman-teman nanti tahu ya. Yang tadi adalah 6 kesadaran atau 6 cita mengambil semua objek. Semua objek. Apa saja yang ngambil semua objek itu? Nah, yang pertama adalah mahakiriya. Mahakiriya yang nyana sampayuta. Ada berapa? 4 ya. Lalu yang kedua, jana kelima, tapi jana kelima ya. Tapi fungsional. Ini kan kusala nih. Ini fungsional, kiriya. Ada 1. Dan yang terakhir ya adalah mano dwara wajana. Satu. Totalnya 6. 6 ini berarti mengambil semua objek. Ya, Anda tahu dia sekarang dari semua ringkasan di atas 25 kesadaran mengambil objek terbatas atau objek yang lingkup indriawi, kama wacara tadi yang 25 kama wacara, objek indria yang terbatas ya. Kenapa? Karena disebut terbatas karena kekuatannya yang lambat, manda ya. Manda nubawa yang lambat. Yang 25 tadi ya. Serta kualitasnya kalah kuat dibandingkan dengan yang lain. Jadi yang 25 cita tadi, masih ingat 25 cita itu apa teman-teman? Panca dwara wajana 10, terus apa lagi? Dwi panca winyana, Rom. Iya, Dwi panca winyana 10, Tadaramana 11, dan Manodatu 3, dan Asitupada cita ya. Dia bagian dari kama wacara. Nah, itu apa namanya? Itu adalah kelompok
atau itisar ataupun rangkuman dari kalau kita melihat objek itu dari cita. Ya, nah sekarang kita lihat juga resume berikutnya. Kalau kita menggunakan diagram ya. Nah, teman-teman kalau kita menggunakan diagram, kita harus bikin begini. Diagram cukup panjang. Ya, teman-teman. Nanti kita ini kesadaran. Ini adalah objeknya. Objek yang diambil. Objeknya kan ada cita. Ya, maaf. Objeknya kan ada cita, ada cetasika, ada rupa, ada panyati, ada nibbana. Ya, saya pakai warna lain. Ini kan objek nih. Ini kan kesadarannya. Ini objeknya bisa apa? Bisa cita. Bisa apa lagi? Bisa cetasika. Bisa apa lagi? Bisa rupa. Objeknya bisa apa lagi? Bisa panyati, konsep. Bisa nibbana. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat Dwi Panca ini kan objeknya kan beda nih. Kalau yang namanya kesadaran mata, yang pertama ya. Ini kan kesadaran mata nih. Kesadaran mata itu bahasa palingnya apa? Caku, winyana ya. Objeknya apa yang diambil? Citanya ada berapa? Ini jumlah citanya. Ini jumlah cita, jumlahnya ya. Jumlah citanya ada berapa? 46. Dua ya. Sepasang kan mata dua. Sepasang mata. Ya. Objek yang diambil apa? Rupa ramana. Rupa atau warna ya. Warna ramana ya. Itu kan teman-teman? Ya. Warna ada di mana? Warna ada di mana? Di rupa apa? Ada warna kan? Warna ramana kan ada kan di rupa ya? Nih dia teman-teman nih. Nah kita belajar rupa ya. Tuh ada rupa ramana. Apa ini? Warna. Bahasa Indonesianya ya. Ini warna nih. Ada di mana? Di rupa, ya. Kesadarannya ada di mana? Kesadarannya ada di kesadaran mata. Nama objeknya adalah rupa atau warna. Ada di mana? Di warna di rupa. Ya. Yang kedua, kesadaran apa? Yang kedua kesadaran apa, teman-teman? Habis mata apa? Di telinga. Kesadaran matanya, jumlah citanya ada dua. Objeknya apa? Suara. Saat ini ya. Ini adalah suara. Yang ketiga, kesadaran apa lagi? Telinga, hidung. Ada dua citanya. Apa? Ganda.
Ganda. Apa? Bau. Yang keempat, kesadaran apa? Lidah. Citanya ada berapa? 2. Apa yang diambil? Rasa saat ini. Di mana rasa? Ada di rupa. Yang kelima, kesadaran tubuh. Kayak tubuh. Jumlahnya ada berapa? 2. Apa objek yang diambil? Objek sentuhan. Sentuhan. Ya kan? Apa yang diambil? Sentuhan. Apalagi teman-teman? Elemen batin. Yang keenam. Manodatu. Kesadaran apa? Bukan kesadaran elemen batin. Jumlahnya ada berapa? 3 citanya. Ya, apa yang diambil? 5 objek. 5 objeknya apa? Apa 5 objeknya, teman-teman? 1, 2, ya, 3, 4, 5. Betul nggak, teman-teman? Bukan, kalau itu namanya, yang itu namanya kan ada manodatu, mano winyana datu. Tapi kalau elemen batin ngambilnya yang mana? 5 ini nih. Warna, suara, rasa, bau. 5 objek itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi dia bisa mengambil bentuk warna, bentuk suara, ganda, rasa, dan sentuhan. Gitu ya, teman-teman ya. Terus tadi, ini kan Dwi Pancawinyana. Tadi ada apa? Tadi ada apa, teman-teman? Tadaramana 11 ya. Betul nggak, teman-teman? Tadaramana ya. Tadaramana itu apa? Kesadaran mempertahankan objek. Kesadaran mempertahankan objek. Ada berapa tadaramana? Ada 11 citanya. Ya. Di objek apa tadaramana? Objeknya apa di tadaramana itu? Tadi kita kasih tahu kan, objek lingkup indriawi terbatas. Ya. Objek lingkup terbatas. Di mana adanya? Di kama wacara, hijau. Ya, karena hijau ini kan di sini objeknya. Kama wacara cita 54. Tuh. Cetasikanya ada berapa? 52. Kan dia tang sampai yutakanan cadamanang. Kalau cita dan cita itu muncul, maka cetasika ikut muncul. Ya, kita pernah belajar di patanan 4 kan, patanan 8 kan, tam sampai yukanan cadamanang gitu ya. Kalau cita muncul, cetasika harus muncul. Lalu rupanya ada berapa? Rupanya ada 28. Tapi di panyati dia nggak ada, di nibbana dia nggak ada, karena lingkupnya lingkup terbatas. Kita lihat yang berikutnya. Kesadaran yang memproduksi senyuman, itu pada. Kesadaran menghasilkan senyuman. Ada berapa? 1 citanya. Objeknya apa? Objeknya adalah lingkup indriawi juga. Gitu ya, teman-teman. Apa dia? Kesadaran pancadu sama. Kesadaran di kama wacara kita 54, 52 cetasika, dan 28. Idem biasa. Jadi ini kalau saya grade, ini adalah Dwi Pancawinyana. Ini adalah
elemen batin, ini tadaramana, dan ini adalah situpada. Yang tadi kita bahas ya. Kalau saya bentuknya, saya bentangkan begitu. Ya. Sekarang yang berikutnya tadi apa yang kedua? Kesadaran apa? Kesadaran yang tidak baik dulu, ya. Yang aku salah cita ya. Ini kebuniawi ya. Yang ke-9, kesadaran aku salah cita. Ada berapa kesadaran jumlah kesadaran aku salah cita? Ada 12. Semua objek kecuali apa? Adi duniawi dan nibbana. Lokutara dan nibbana. Objeknya tuh. Sekarang di berapa lingkup indriawi? Ini ada 81 cita. Tahu nggak 81 cita itu potong apa? Lokutara cita 9. 89 cita, potong lokutara cita 8. Jadi totalnya adalah 81. Cetasika-nya ada berapa? 52. Rupanya ada berapa? 28. Jadi aku salah cita itu, objek aku salah, kesadaran aku salah cita itu bisa mengambil semua objek kecuali lokutara dan nibbana. Begitu teman-teman. Ya. Kesadaran baik yang besar tanpa, ini sekarang apa lagi? Tadi kita bicara apa yang keempat? Yang 4 itu tadi apa ya? Maha kusala nyana wipayuta. Ada berapa? Ada 4 kan? Ya, ada 4. Semua bisa diambil sama, isinya sama. Lalu yang ke-11 maha kiriya nyana sampai yutang 4. Total kan 20 tadi kan? Ya. Yang 20 tadi itu. Oh, gitu tuh. Saya kalau digambarin kayak gitu. Kalau digambarin kayak gitu, teman-teman. Ya. Terus apa lagi tadi? Yang berikutnya. 20. Terus apa lagi ya? Yang 6 cita belum, Rom. Oh, 6 cita ya. 6 cita dulu nih, ya. Oh ya, jelek sayanya. Kesadaran yang ke-12, 10, 11, 12. Kesadaran apa? Oh, yang 6 cita tadi. Fungsional, ya. Maha kiriya nyana sampai yutang. Ada berapa dia? Ada 4. Lalu yang ke-13, 14. Apa lagi ya? Jana kelima kan? Jana 5. Ada 1. Dan satu lagi ada Manaduara. Ada 1. Totalnya kan citanya ada 6 ya. Nah, apa yang diambil? Semua objek. Semua objek diambil. Kalau semua objek berarti ada berapa? 89 cita. Apa lagi? 52
Cetasika 28 rupa. Apalagi teman-teman? Nibbana dan konsep. Konsep dan nibbana. Tuh. Gitu. Ada lagi nggak? Apa lagi? Berapa lagi ya? Ada lagi kan, teman-teman ya? Ada 7 ya, Romo, ini baru 3 ya. Ya, ketiga. Ntar saya hapus. Ya, saya hapus ya. Yang berikutnya tadi apa, Romo? 5 cita kecuali maga pala. Oke, yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah kesadaran baik yang besar dengan pengetahuan. Jadi apa? Maha kusala, nyana sampai yutang 4. Gitu ya. Iya. Satu lagi, jana 5. Ada 1. Objek yang diambil apa? Apa objek yang diambil tadi? Semua objek minus apa? Jalan buah dari arahat. Maga jalan dan buah dari arahat. Nah, berapa jumlah citanya? Teman-teman kalau gitu. Potong arahat 89, potong arahat. 89 potong maga 1, arahat 1, lalu potong maga pala 1. 87 cita. Tahu nggak dari mana 87 cita? Tahu ya? Nih. Cita yang 89 ini, potong ini 1 maga, arahat punya, 1 pala arahat punya. 89 potong 2 tinggal berapa? 87. 87 ya. Oke. Ini 87. Cetasikanya berapa? 52. Rupanya ada berapa? 28. Konsep ada. Nibbana ada. Oh. Apalagi sekarang berapa? Yang berapa sekarang? Sekarang berapa? Yang 21. 20 udah, kan 21 ya? Iya, Berapa 21, 6 dan 8 belum. Oh, 6 dan 8. Nah, ntar balik lagi ya. Oh, 6-nya tadi 6 yang itu ya, 6 yang satunya lagi ya. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, kita lihat lagi. Sekarang kita bilang yang 21 ya. Yang pertama adalah kesadaran jana non materi halus. Ya. Jana non materi. Jana non materi itu materi halus dulu ya. Jana materi halus dulu kan? Gitu ya teman-teman ya. Kan 21 kan? Jana materi halus. Ada berapa? 15. Jana non materi tapi yang apa?
yang pertama ya. Jana pertama ya. Jana materi yang ketiga. Itu kan teman-teman ya. Ini ada berapa? Ada 3. Ini ada 3. Kalau di total, berapa totalnya? 21 kan? 15 tambah 3 tambah 3, 21. Nah, ini ngambil berapa objek dia? Yang ini ngambil apa? Ini kan konsep, ini konsep, ini konsep. Ngambilnya apa teman-teman? Konsep. Dia hanya ngambil konsep. Karena dia ngambil konsep, ini nggak kepake, ini nggak kepake, ini nggak pakai. Yang ada cuma konsep doang. Objeknya hanya konsep. Jana materi halus itu konsep, lalu jana non materi itu konsep, jana non materi 3 itu konsep. Karena yang namanya pencapaian jana 1, 2, 3, 4 itu kan misalnya kasina di Wihara Pau kan kasina itu bisa mencapai jana 9 jana atau 8 jana kan. Itu konsep tapi yang dibangun. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya terkait dengan yang ke-6 tapi yang lain lagi ya. Kesadaran jana non materi tapi yang bukan konsep. Jana yang keberapa? Yang kedua. Dan jana non materi yang keempat. Dia ngambil 3, ngambil 3. Totalnya 6 ya. Sekarang dia karena dia mengambil kesadaran yang lebih tinggi. Jadi kesadaran lebih tinggi ini kan bukan konsep nih. Kesadarannya lebih tinggi. Maka di cita ada berapa yang diambil? Di cita ada berapa yang diambil? Ada berapa nih? Jana berapa? Ada berapa jana? Yang fungsional dan yang baik jana yang fungsional dan yang kusala ada berapa? Teman-teman. Ya, ini teman-teman nih. Ini teman-teman lihat nih. Ini kan yang kedua, kusala. Sama kesadarannya 3. Tapi objek yang bisa diambil, teman-teman sekalian, adalah objek yang bisa diambil adalah kesadaran yang lebih tinggi, yaitu adalah winyanan cayatana. Tapi yang bisa dilakukan saat ini adalah ini doang, yaitu yang kusala sama yang kiriya. Kenapa yang wipaka tidak? Karena yang wipaka adalah buah. Kita sedang ngomongin bahwa kesadaran lebih tinggi yang dilakukan saat ini, yaitu ini dan ini, serta ini dan ini. Jadi saya ngomongnya apa ya, supaya lebih gampang. Apa bilangnya, Romo? Berarti ini adalah arupa, kusala, gitu ya, arupa kusala jana kedua. Ya. Plus arupa kiriya jana 2. Arupa kusala jana 4 dan arupa kusala bukan kiriya jana 4. Jadi ada berapa cita? Hanya ada 4 cita ya. Hanya 4 cita. Nah, kalau kita lihat 4 cita nih teman-teman ya. Kita lihat 4 cita itu. Kalau saya klik ini, nih. Ini saya klik ini nih. Berapa jumlah cetasika yang menyertainya? Tang sampai yukananca damanang. Berapa yang ikut? Ada berapa yang ikut? Ada berapa teman-teman ikut? 30 ya. Berarti cetasikanya ada berapa?
Cetasikanya ada berapa? 30. 30. Ya. Ini nggak ada rupa karena dia kan non materi. Ini non materi. Jadi nggak ada rupanya. Nggak ada panyati karena nggak ada konsep dan nggak ada nibbana. Pahami sampai situ teman-teman? Sudah ya? Apalagi nih? Apa yang belum teman-teman? 8 cita, Romo. Oh, 8 cita. Oke. Saya hapus di mana? Sini bisa kali ya? 8 cita itu apa aja? Tadi, teman-teman. 8 cita itu apa? Nibbana sebagai objek. Saya hapus dulu nih. Saya ini dulu ya. Jadi ya. Sekarang kita bicara yang 8 cita. Oke, hitam lah ya. Maha kusala. Ini ya. Yang 8 ya. Adi duniawi ya. Lokutara ya. Lokutara Nibbana sebagai objek. Lokutara cita. Jumlahnya ada berapa? Ada 8. Objek yang diambil apa teman-teman? Nibbana. Objek yang diambil lokutara itu apa? Nibbana. Ayo. Nibbana ya. Nibbana ya teman-teman ya. Nibbana, oke. Terus citanya ada berapa? Citanya ada berapa? 8. Lah enggak lah, kan kita sedang bicara citanya segala macam yang jadi karena objeknya Nibbana, maka ini apa Romo? Ini enggak. Nibbana aja. Gitu. Enggak ada ya Romo? Cita, cetasika, rupa, panyati enggak ada. Ada ini Nibbana aja. Paham enggak Romo? Paham Romo? Udah clear ya? Iya Romo. Clear ya sekarang. Nah sekarang kita lihat. Kita sekarang bicara konsep nih sekarang. Ini kan objek berdasarkan sekarang kita kan ini kan objek yang kita akan membahas adalah yang konsep nih. Ya. Objek konsep sekarang kita bahas. Ya. Kita akan bahas objek konsep. Jadi kita akan bahas misalnya objek konsep gitu ya. Atau panyati dari kesadaran yang lebih tinggi. Ya. Sekarang saya tanya. Tadi konsep itu yang mana? Teman-teman. Kalau kita bicara ini, saya bikin ini nih. Saya bikin gini ya. Ini kan kesadarannya kan? Tadi saya tanya, objek apa yang bisa kita jadikan konsep? Jana berapa? Jana materi halus tadi kan? Betul teman-teman? Karena semua jana materi halus itu, kesadaran jana materi halus itu selalu menggunakan konsep. Gitu ya teman-teman ya. Jana materi halus. Saya tanya jana materi halus itu jananya dari berapa sampai berapa? Jana 1. Gini deh. Supaya teman-teman gampang ya. Supaya teman-teman gampang. Saya pakai ini tetap nggak apa-apa ya. Berarti di sini teman-teman ada jana 1. Terus ada apa lagi?
Jana 1 ada berapa teman-teman? Ada berapa cita? Jana 1 ada berapa cita? Baik itu yang kusala, wipaka, sama kiriya. Ada berapa cita? 3 ya. 3. Ayo. Jana 2 ada berapa? 3. 3. Ya, tapi satu-satu dulu ya, satu-satu dulu. Coba teman-teman gampang, satu-satu dulu. Kan kita sedang berbicara konsep atau penyati. Di Jana 1, teman-teman sekalian, kita pernah belajar di materi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bhancana Nukamsa ya terkait dengan kamatana ya. Orang yang bisa mencapai Jana 1 itu, teman-teman sekalian, objeknya apa? Orang yang bisa mencapai Jana 1 itu objeknya apa? Ayo teman-teman. Apa objeknya? Jana 1, objeknya apa? Masih ingat teman-teman? Yang pertama, kalau teman-teman belajar, kasina 10. Ya. Seluruh kasina 10 bisa mencapai jana pertama di Jana 1. Kasina 10 itu apa? Masih ingat kasina 10 itu apa? 10 kasina. Ya, jin yang warna-warna itu ya. Lalu 10 asuba. Asuba 10. Asuba 10 bisa mencapai jana 1. Ini kan 40 macam objek meditasi nih kan kalau kita bicara. Terus apa lagi? Tubuh, kaya, perenungan, tubuh. Bisa mencapai jana 1. Nafas, anapanasati. Bisa mencapai jana 1. Meta. Bisa jana 1. Apalagi? Karuna. Bisa jana 1. Apalagi? Teman-teman. Meta, karuna, sama Mudita. mudita. Mudita bisa jana 1. Apa mana 4 nih? Terus apa lagi? Apalagi ada apa lagi? UPK. UPK jana 1 ya. Bisa. Terus apa lagi? 10, 11, 1, 2, 3. Ada berapa kotak nih? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal satu lagi nih ya. 10 nih ya. Apalagi teman-teman? Jana 1. Oh, jana 1 tadi apa? Yang arupa jana 1. Apa? Akasanan cayatana. Ya, apa nih teman-teman? Akasanya cayatana sama akincanan cayatana. Ini jana arupa 1, jana arupa 3. Ya. Tapi ini bisa mendapat nggak? Nggak dapat. Ya. Sekarang saya tanya, UPK bisa nggak dapat jana 1? Nggak dapat juga, karena UPK apa? Jana berapa harusnya? 5. Jana 5. Iya kan teman-teman ya? Jadi yang jana 1 itu yang bisa apa saja? Kasina 10, asuba 10, kaya, nafas, meta, karuna, mudita. Ya, dia bisa jana 1. Sekarang jana 2. Jana 2. Kita bicara jana 2 ya. Mohon maaf teman-teman kalau kan kita bicara jana 2. Saya tanya jana 2.
Jana 2 ya. Di jana 2, teman-teman ada berapa jumlahnya? 3 juga ya. Citanya ada 3 juga ya. Di jana 2, teman-teman, saya pakai silang. Di jana 2, kasina 10 bisa sampai jana 2. Tapi asubah nggak bisa. Perenungan terhadap tubuh jana 2 nggak bisa. Napas bisa jana 2. Meta bisa jana 2. Karuna bisa jana 2. Dan mudita bisa jana 2. Paham ya teman-teman ya? Sampai situ bener ya. Terus kita lihat, habis jana 2, jana berapa? Jana 3. Jana 3 jumlahnya ada 3 juga kan? Jadi diperbaiki. Yang bisa jana 3, kasina bisa. Makanya kenapa di Wihara Pauk kita harus mengambil objek kasina. Kasina itu bisa sampai jana 9. Ya. Objek kasina. Jadi teman-teman kalau bisa, kenapa ketika teman-teman ketemu nimitta gambaran, kan lagi meditasi pernapasan, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, terus tiba-tiba timbul nimitta, warna, beralihlah ke warna itu katanya. Ya, tapi katanya nggak boleh kembali ke warna. Tapi kalau sudah ketemu nimitta, teman-teman udah kemajuan dalam meditasi. Di jana 3 sama. Ya, di jana 3 sama nih. Ya, nafas bisa jana 3, meta jana 3, karuna jana 3, mudita jana 3. Ya, di jana 4. Jana 4. Jana 5 sama. Ya. Di jana 4, di jana 5 sama. Jumlahnya ada 3 cita, ada 3 cita. Ya. Kalau kita kaitkan, dia sama nih ada. Ya, ini sama. Nah, satu lagi apa? Ini di arupa jana kan, saya pakai warna hitam. Atau warna lain. Arupa jana 1 dan arupa jana 3. Ada berapa jumlahnya? 3 juga. 3 juga nih, 3. Di kasina 10, objek kasinanya telah berubah menjadi UPK. Menjadi apa lagi? Teman-teman sekalian. Oh, jana 5 ada UPK ya. Tambah 1 jana 5 saya lupa. Jana 5 ada UPK. Jana 5 ada UPK ya, teman-teman ya. Jana 5 ada UPK ya. Ya salah. Jadi jana 5 ada UPK. Tuh ya. Jana 5 ada UPK. Tapi karena ada UPK maka objek karuna dan mudita tidak bisa berbarengan. Karena itu ya meta tidak ada muncul. Karuna tidak muncul, mudita tidak muncul. Karena dia munculnya nggak bisa berbarengan. Objeknya berbeda. Untuk jana 5, ya, untuk jana 5 hanya 10 kasina, anapanasati, dan UPK. Dalam apamanya 4. Tapi untuk di kesadaran jana
Pertama, di sini dia. Objeknya ini. Walaupun nanti kita pernah belajar sama teman-teman di bab 1 bahwa kasina ini dikembangkan menjadi jana, menjadi ruang tanpa batas, menjadi disadari besar kecilnya. Tuh itu ya teman-teman kalau kita bicara kesadaran yang lebih, kita bicara konsep nih. Karena kalau konsep itu kan berarti untuk bisa mencapai jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, jana 5, serta arupa jana 1 yang disebut akasanan cayatana, dan arupa jana 2 yang disebut akincanan cayatana, itu ambilnya adalah konsep. Konsep apa? Kasina 10 konsep, asubha 10 konsep, perenungan terhadap tubuh konsep, napas dikonsepin awalnya ya. Nah terus apa lagi? Meta dikonsepin, karuna dikonsepin, mudita konsep, UPK konsep, akasanan cayatana dan winyanan akincanan cayatana semua dikonsepin. Ya. Ini adalah 10 ini adalah objek konsep atau panyati dari kesadaran yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Kita baru lanjut ke watu. Tapi sebelum lanjut ke watu ada yang mau tanya? Maaf ya. Ya, silakan Rama, Ramani, kalian yang minta. Wah, semakin seru aja kayaknya kita belajar ya. Romo menambahkan mengenai istisar aramana ada 7 poin ya. Cuman tadi poin penting adalah pada saat Romo menjelaskan bagaimana objek itu akan mempengaruhi pencapaian jana kita. Jadi dari sini kita bisa memilih nih. Kalau mau capai jana 5, objeknya apa aja gitu Romo ya. Silakan boleh milih sekarang. Karena sudah paham ya. Baik, silakan bagi yang mau bertanya, Rama, Ramani, kalian minta, kami persilakan. Kayak gini nih Romo nih, saya harus kasih tahu sama Romo ya, teman-teman juga ya. Nih, kita bisa dicita ya. Romo untuk bisa mencapai jana, kan harus menggunakan apa? Nyana Sampayuta. Nyana Sampayutang. Tapi kalau Romo masuk dari Somanasa, yang di sini itu hanya sampai jana 4 aja Romo. Kalau Romo ingin mencapai jana 5, Romo masuk harus dari Somanas, dari UPK di sini. Paham ya maksudnya ya? Karena perasaan itu tidak mungkin satu momen berganti. Jadi kalau Romo nanti mau masuk di jana 5, harus dimulai dari sini. UPK Sahagatang, Nyana Sampayutang Asangkarikang, atau UPK Sahagatang, Nyana Sampayutang Sasangkarikang yang Maha Kusala Cita. Ini yang 2 ini untuk bisa masuk ke jana 5. Yang ini jana 1 sampai jana 4 saja. Gitu tuh Romo. Baik Romo dicatat. Ya. Sementara ini sih menjaga supaya pikiran nggak mengembara dulu Romo. Nanti kalau udah hebat baru diingat ya. Mau jana 1, 4 Somanasa Wedananya, kalau mau jana 5 langsung masuk ke UPK Romo. Siap. Ya. Lanjut. Sorry. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut Romo. Ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan? Romo Effendi, Ibu Sriana, silakan. Lanjut dulu Romo. Lanjut dulu, nggak apa-apa nih. Iya. Oke ya. Saya selanjutnya kita akan baca landasan watu ya. Hari ini kita bereskan watu sampai hari Kamis besok watu selesai. Berarti seluruh rangkaian Pakinaka telah selesai ya. Dan kita nanti setelah after liburan, vacation atau healing dulu kita baru bisa masuk ke bab 4, bab yang cukup sulit ya. Oke. Saya bacain dulu itunya apa namanya? Bahasa palinya. Sorry Romo, itu yang jana 2 sama 4 yang non materi belum ya Romo? Jana 2. Jana non materi 2 dan 4. Kan dia bukan konsep, dia panyati Romo. Oh iya. Dia paramata, Romo. Paramata Romo. Oke, ya. Oke, jelas Romo. Ya, paham ya. Dia baik. Bukan jadi dia bukan ini. Jadi kan pernah nggak teman-teman begini?
Saya kasih perumpamaan dulu deh. Kita kayak nggak lanjut nih. Nih, misalnya Anda mengambil objek kasina. Kasina yang biasa ditawarkan oleh teman-teman di Wihara Pauk biasanya misalnya kasinanya kasina tanah Patawi Datu. Tanah itu ditemplokin ke bingkai ukuran 1 kali 1 meter kali 1 meter. Jadi Anda bingkai tanah itu lalu Anda tempel di tembok. Setelah Anda tempel di tembok, Anda menatap mata Anda melihat itu objek tanah tadi sampai benar-benar Anda Yoniso Manasikara Anda fokus di Patawi Datu tadi. Lalu setelah itu Anda coba pejamkan mata, Anda arahkan objek, Anda konsepkan Patawi Datu itu di depan mata Anda, walaupun mata Anda tertutup. Kalau Anda bisa menyimpan objek yang tadi Anda lihat yang disebut ukuran Patawi Datu tadi 1 kali 1 atau objek kasina biru misalnya, satu kain biru itu Anda amati dan Anda masih bisa melihat itu dengan mata tertutup, karena Anda mengkonsepkannya dengan penuh perhatian, Yoniso Manasikara, Anda sudah mulai ke arah yang namanya parikrama. Dari parikrama, lalu Anda terus fokus bisa mempertahankan objek itu sampai kurang lebih beberapa saat, di atas setengah jam, 1 jam, Anda nggak kehilangan mitanya, Anda sudah berada di upacara. Nah, setelah sampai di upacara, Anda sudah sebenarnya kalau di upacara itu Anda sudah bisa memasuki jana itu. Sebentar lagi ya, karena upacara itu kan langsung ke apana. Ya. Nah, setelah Anda masuk ke jana, objek kasina itu bisa mencapai jana 1, jana 2, jana 3. Ingat kita pernah belajar dalam proses Citawiti, waktu kita nanti offline, ingat ya, pencapaian jana itu nggak bisa berubah-ubah. Ketika Anda mencapai jana 1, tiba-tiba Anda mau ganti jana kedua, jana 2, Anda mau ganti objek, nggak bisa. Objek jana 1 sampai objek jana berikutnya, itu objek yang sama. Anda hanya melepaskan faktor-faktor mental Anda. Dari witaka, wicara, piti, suka, ekagata, Anda hanya melemparkan witakanya dilepas. Nanti masuk di jana 2, wicaranya dilepas. Gitu ya. Jadi, tetap objeknya sama. Karena proses witi itu harus berlangsung objek yang momen yang sama. Makanya ketika kita pilih objek meditasi, kita sedang belajar di Kamatana yang Mulia Bante Nanu menyampaikan kepada kita bahwa harus pandai memilih objek tadi, ya. Karena ada objek yang nggak bisa mencapai jana lebih. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak Gatasati, perenungan terhadap tubuh, atau Asubha 10. Itu hanya sampai jana 1. Nggak bisa jana 2, 3, 4, dan seterusnya. Anapanasati misalnya, itu masih bisa sampai jana ke-5. Ya. Lalu misalnya kita bicara meta, cinta kasih, hanya sampai jana 4 saja. Ya, jadi Anda harus pandai memilih objek tadi. Nah, objek tadi itu biasanya kenapa di Wihara Pauk rata-rata diarahkan ke kasina. Ya. Karena kasina itu bisa mencapai jana 9. Sampai arupa. Kenapa bisa sampai arupa? Begini saya contoh. Ketika Anda sudah mempertahankan objek ini sampai jana ke-5, kasina, misalnya objek kasinanya adalah biru misalnya ya. Nanti Anda masuk ke jana 5, objeknya tetap, tapi yang diperhatikan bukan objeknya lagi, bukan kasinanya lagi, tapi apanya? Tapi adalah ketika kasina ini, objek bingkai tadi yang warna biru itu saya bisa besarin, saya bisa kecilin, saya bisa ruang tanpa batas. Jadi namanya jadi akasan encayana. Objek yang tadi biru, yang 1 kali 1 itu, ketika kita kembangkan, jadi kita konsepkan, ini saya mau besarin jadi seluas angkasa, saya bisa kecilin seruangan ini, itu namanya arupa. Arupa jana 1, konsep. Paham sampai situ ya teman-teman? Nanti masuk ke jana 2, karena objek non-materi jana 2 itu, ketika ini saya mau besarin, tapi saya sadar saya mau besarin, ketika saya proses perubahan dari kecil ke besar itu, namanya winyanan cayatana. Sebenarnya teman-teman udah saya jelaskan itu di bab 1. Lihat lagi lah, dengerin lagi lah bab 1 ya. Ya, di bab 1 tolong dengerin. Ya. Seperti itu tuh teman-teman. Jadi memang sekali lagi kalau teman-teman nanti
kapan waktu selesai Patana, selesai kita belajar Abhidhamma Sanggaha, saya ingin mengajak teman-teman kita membedah Wisuddhimagga. Nanti saya gunakan konsep Wisuddhimagga dari pengetahuan yang saya miliki. Ya, Wisuddhimagga itu kita bisa ekayana atau ekagata. Satu-satunya jalan untuk mencapai kesucian. Dan satu-satunya jalan untuk mencapai kesucian itu ya harus tetap sila samadhipanya. Di sila samadhipanya itu Anda harus punya pengetahuan terhadap 16 jnana, pengetahuan terhadap meditatif, baik itu samatha maupun vipassana. Gitu teman-teman. Ya, ada di bab 9 sebenarnya, nanti Bante Nanu juga sudah sampaikan itu. Tapi ya nggak apa-apa, kan lain guru, lain masakan gitu kalimatnya. Seperti itu sih Romo Ardi. Jadi memang konsep itu penting ternyata. Jadi konsep itu panyati itu konsepin untuk bisa mencapai ketenangan meditatif tertentu. Karena teman-teman kalau ketika meditasi pernapasan, teman-teman harus dapat nimitta. Nimitta itu setiap orang berbeda-beda. Ya, nimitta itu adalah bentuk gambar, simbol dari warna, dan ketika Anda sudah dapat nimitta, berarti Anda sudah mencapai kemajuan dalam meditasi. Minimal ada kemajuan. Tapi kalau meditasi pernapasannya belum dapat nimitta, nah berarti kita masih belum berhasil. Masih jatuh bangun. Nggak apa-apa. Naik sepeda kan jatuh bangun. Jangan kapok aja, nanti lama-lama juga bisa. Begitu, Romo Ardi. Ya, Romo, sadu. Ya, tetap semangat buat kita semua untuk berlatih bawana, Romo ya. Butuh Ya, waktu, harus semangat terus berlatih. Saya baru mau cita-cita loh. Saya baru tahu kemarin yang mulia Bante Kondanya ada satu grup dia bikin meditasi di di meditasi di mana di Chanpores gitu ya. Jadi kalau kita kapan waktu memang kita harus bikin, kalau bisa Jotika ini kita bikin tempat meditasi atau kita ikut meditasi retret entah 5-4 hari 10 hari lumayan tuh Romo ya. Bisa ikut mengembangkan. Kita minta guru-guru pembimbing ya. Dan besok gelombang keduanya selesai dari Bante Kondanya ya. Jadi kita bergabung ya, bergabung dengan. Nah, mereka punya grup sendiri-sendiri Romo. Jadi kita kayak misalnya grup Jotika nih, kita grup Jotika aja. Jadi supaya kita punya teman bisa kemajuan meditasinya, konsultasinya juga lebih gampang. Ya, karena ending belajar Abhidhamma adalah kita juga harus belajar vipassana, meditasi. Ya. Ya, silakan. Mungkin satu pertanyaan. Masih tersisa waktu 3 menit sebelum kita tutup. Silakan Ibu Dwita mungkin mau bertanya. Ya, Romo, kalau kita bicara objek, tadi Romo selalu mengatakan bahwa kesuksesan seseorang dalam berlatih bawana sangat dipengaruhi dengan kecocokan objek yang dia latih. Nah, ini kan susah nih Romo nih. Kalau bicara mana sih objek yang paling cocok ya? Minta petunjuknya Romo atau sarannya gimana sebaiknya Romo? Kan objek itu kita pernah belajar ya Romo ya, sama di tempat Bante Nanu waktu awal-awal Kamatana itu dilakukan. Jadi objek itu harus tahu watak carita. Tergantung carita. Ya, kalau kita caritanya, kan carita orang bisa double-double tuh ya. Tapi dari sekian watak carita itu mana yang paling dominan? Ya. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak mau pusing Romo, objek yang paling mudah diterima oleh semua karakter watak adalah anapanasati, penapasan. Ya, karena Buddha juga mengawalinya dari anapanasati, Romo. Nah, jadi kalau bisa, Romo, kenapa anapanasati itu bisa diterima oleh semua kalangan? Karena napas itu kan adalah bagian dari kehidupannya, dari tubuhnya. Kalau saya misalnya tidak suka warna biru, sementara teacher-nya menyuruh saya warna biru, pasti tidak ada kemajuan.
Kalau saya suruh mengembangkan meta, selama saya belum mampu untuk bisa memahami konsep meta secara benar, akan susah juga saya menghadapi kemajuan. Tapi kalau nafas itu kan hembusan nafas, Romo. Ingat ya, nafas itu kita aja tugasnya mengamati nafas. Ya, mau nafas itu panjang, mau nafas itu pendek, nggak ada masalah, Romo. Nggak ada masalah dia. Yang penting ini sedang nafas pendek. Kalau kita berbicara di kekayaan di Satipatthana atau Mahasatipatthana, jelas supaya witaka kita, yoniso manasikara kita persis ke situ. Tapi hembusan napas panjang, masuk keluar napas panjang itu ada hitungannya biasanya. Nggak boleh lebih dari 10. Ya, dihitungnya adalah napas masuk dan napas keluar itu dihitung 1. Ya, Anda bagaimana? Anda kalau Anda sekarang jadi security, ya Anda jadi security, Anda berdiri di depan pintu. Anda harus mencatat orang yang masuk dan keluar dari pintu itu. Nah, meditasi anapanasati adalah Anda harus memperhatikan itu di hidung. Anda sati Anda, perhatian Anda di ujung hidung. Oh, ketika napas itu sudah Anda hirup, Anda sedang memperhatikan, Anda sedang mengawal itu napas itu sedang masuk, napas itu keluar. Tugas Anda adalah di hidung. Mengamati dari napas hidung tadi, ya. Ingat, tugasnya mengamati saja, seperti penjaga sapam atau security yang menjaga keluar masuknya orang. Nah, dari napas itu nanti dengan penuh konsentrasi, nanti napas ini cepat atau lambat akan berubah menjadi nimitta. Oh, napasnya berubah jadi nimitta. Ada beberapa teacher mengatakan ketika berubah jadi nimitta, jangan diamati nimittanya. Karena kalau Anda amati nimittanya, berarti Anda sudah mengubah objek. Dari meditasi anapanasati berubah jadi nimitta. Nah, misalnya berubah jadi warna putih. Anda kan mengamati senang dengan warna putihnya, maka Anda sudah pindah objek. Objeknya sudah berubah. Karena memang semua meditasi penapasan anapanasati itu pasti akan ada nimitta. Nimitta gambaran itu tergantung karakter dan sifat manusianya. Ada yang dapat warna merah, dapat warna putih, ada yang dapat segala macam. Tapi tetaplah fokus dengan napas. Jadi nimitta itu buah saja. Dan kebanyakan orang biasanya mengamati nimitta. Tapi beberapa guru juga yang mengatakan ketika sudah timbul nimitta, kena